Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah al-jalali wal ikram ala ma akmala lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dibukanya pintu magfirah serta diijabahnya doa-doa kita. Karena pada bulan ini orang-orang beriman diwajibkan untuk berpuasa, menahan makan, minum, dan lapar serta segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Pada malamnya kita disunatkan untuk melaksanakan sholat sunat tarawih, yang sholat sunat ini sangat istimewa, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Ditambah dengan sholat witir. Kalau memang kita terbiasa melaksanakan sholat witir di bulan-bulan yang lain, maka Ramadan pun akan kita laksanakan secara berjamaah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan dibukanya, dilipat gandakannya pahala. Dibukanya pintu sorga, ditutupnya pintu neraka. Dengan istilah lain zaman sekarang, bulan dibukanya diskon-diskon besar. Jadi mengalahkan pusat perbelanjaan itu. Baik Ramayana, baik berbagai macam tempat perbelanjaan lain, kalah itu. Ya. Ada diskon lagi yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, karena ada tempat sumber pahala yang istimewa di bulan Ramadan, mari kita gapai 8 amalan sumber pahala saat berpuasa Ramadan. Apa 8 amalan sumber pahala saat puasa Ramadan? Saat orang berpuasa Ramadan, amalan yang bisa menghasilkan pahala yang besar, pertama, az-zikrullah. Zikir dan ingat kepada Allah. Lisannya tidak pernah bosan, lisannya tidak pernah jemu, dan lisannya mau selalu untuk berzikir, mengingat asma Allah. Dia sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Disebut Asmaul Husna, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu. Di hati kita meresapi makna daripada Asmaul Husna itu. Ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Ba'is. Allah akan membangkitkan nanti kita dalam kubur, sekalipun kita sudah menjadi tulang belulang. Ya Ba'ith, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Barru, ya Tawab, ya Muntakimu, ya Afu, ya Ra'ub, ya Malikal Mulki, ya Dzul Jalal wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Goni, ya Allah, ya Goni, ya Allah yang Maha Kaya, ya Mugni, ya Allah yang memberikan kekayaan.
Jangan aneh orang kalau dia ini kaya hidup. Makanya kalau orang pengen kaya sering baca ya Goni, ya Mugni. Ya, padahal itu asma Allah. Ya Goni, ya Mugni, ya Mani, ya Dhar. Allah lah sebetulnya yang mencegah segala sesuatu. Ya Dhar, Allah juga yang kadang memberikan kemadaratan karena dia lalai. Ya Dhar, ya Nafi, ya Nur. Allah yang memberikan cahaya. Ya Nur. Ya Dhar, ya Nafi, ya Nur, ya Wadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur. Subhana man lahul asma'ul husna wa sifatul ulia wa subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabir. Kita baca secara serius, berzikir, perbanyak di bulan Ramadan ini buat orang-orang yang berpuasa. Akan lebih diijabah doanya dan permintaannya. Oleh karenanya jangan malas-malas, kita selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Karena ini merupakan amalan besar di bulan Ramadan. Yang kedua, as-salatu ala waktiha. Sholawatil khamsi, sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Mari kita sempurnakan ibadah sholat kita. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan ibadah sholat itu? Ada 3. Yang pertama, awal waktiha. Kita sholat biasakan di awal waktu. Biasakan sudah punya wudhu sebelum azan terdengar, sebelum azan berkumandang. Dia selalu sholat di awal waktu. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan, awalul waktu ridwanallah, wa awsatuhu rahmatullah, wa akhiruhu afullah. Orang yang sholat di awal waktu dapat ridho Allah. Orang yang sholat di pertengahan waktu dapat rahmat Allah. Rahmat dengan ridho jaraknya jauh. Dan yang wa akhiruhu afullah, orang yang sholat di akhir waktu dapat maaf Allah. Tidak sama. Jangan merasa sholat kapan saja bisa. Ntar juga johor baru azan. Ntar aja saya biasa jam 2 lewat. Dia tidak merasa kalau sholatnya belum tentu diterima. Dia tidak merasa sholatnya itu hanya sekedar maaf Allah. Makanya mari kita gapai sholat yang sempurna, sholat di awal waktu. Yang kedua, sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu bagus sekali. 27 derajat. Allah lipat gandakan pahalanya dibanding sholat sendiri. Yang kadang sholat kita belum tentu bacaannya benar, tumaninahnya benar atau tidak. Tidak dipimpin oleh imam. Islam mengajarkan kita sholat berjamaah. Adanya sosialisasi, adanya hubungan interaksi sosial. Tatkala kita berjamaah, berjabat tangan dengan mereka selesai sholat, saling menyapa, kadang pulang bareng, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, biasakan sholat di masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Karena masjid adalah merupakan tempat buat orang-orang yang beriman untuk banyak berzikir. Makanya dia banyak iktikaf di masjid. Sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, amalan yang utama di bulan Ramadan adalah perbanyak tadarus Al-Quran. Yang keempat, kita perbanyak sedekah. Dan yang kelima, mari perbanyak sholat sunnah. Bukan hanya sekedar sholat sunnah tarawih. Tarawih itu baru 1 jenis. Ditambah dengan witir 2 jenis. Masih banyak sholat rawatib, sholat nawafil yang harus kita perbanyak. Dan kita tingkatkan kualitas ibadah Ramadan dengan melaksanakan amalan yang bersumber pahala. Kemudian yang keenam, kita biasakan berdakwah. Berdakwah itu artinya menyampaikan kebenaran, menyalurkan ajaran agama Islam. Sehingga orang ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran beserta artinya, makna dan penjelasannya masuk hati jadi pelajaran. Itu istimewa, selain berpahala juga akan menambah kualitas daripada keislaman dan keimanan seseorang. Pahalanya besar sekali. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Man jalasa lita'alluma la taktubu harpan wala tamassu qalaman khairun laka min ibadati alfi raka'atin tatawwan. Barang siapa yang duduk menuntut ilmu sekalipun dia tidak menyentuh pulpen, tidak menulis 1 huruf pun, lebih bagus daripada melaksanakan ibadah sholat sunat 1000 rakaat. Satu riwayat mengatakan lebih bagus daripada memerekakan 1000 abid. Artinya ini amalan yang sangat utama. Kalau kita mau mengkaji ilmu, terlebih bulan Ramadan kita isi banyak
dengan kegiatan dakwah bersama para ustadz-ustadz yang kita pilih, yang terpilih, ustadz-ustadz yang dipilih untuk menyampaikan materi, lalu kita dengarkan, lalu kita simak. Sebab orang beriman itu tidak akan merugi. Ada yang merugi, ya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasehati demi kebenaran, saling nasihat menasehati demi kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini diawali dengan Allah bersumpah demi waktu. Karena banyak waktu yang kita lalui setiap hari, setiap saat tidak menghasilkan manfaat, tidak bernilai ibadat. Nilai-nilai waktu yang kita kerjakan begitu berlalu, berleha-leha. Padahal waktu itu kasaib, waktu itu laksana pedang. Di dalam takto kotoaka, jika kau tidak mampu menggunakan pedang itu untuk membunuh, maka dia akan membunuhmu sendiri. Bahkan orang mengatakan time is money, time is money, waktu itu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Tapi banyak orang-orang yang merugi karena dia mengabaikan waktu. Innal insana lafi khusrin. Ini peringatan Allah dalam Al-Quran. Manusia itu merugi karena dia mengabaikan waktu. Illal ladina amanu. Kecuali orang yang tidak merugi adalah orang beriman. Karena orang beriman mengisi waktu dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan takarub, dengan berdakwah tadi di bulan Ramadan. Misalnya, apa isi dakwah? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat. Jangan cuma kita mampu memberikan nasihat sementara tidak mau menerima nasihat. Tapi dengarkan wasiat-wasiat ilmu. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat itu pantat ayam, kalau telur ambil saja, karena itu akan bermanfaat. Begitu yang dimaksud dengan saling nasihat menasihati demi kebenaran, saling nasihat menasihati demi kesabaran. Hidup ini perlu kesabaran. Kita puasa melatih sabar, sabar menunggu maghrib datang. Walaupun makanan sudah tersedia, kita sabar, tidak berani minum, tidak berani makan, karena kita dilatih. Kita sabar melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadarru, dengan tumaninah, dengan sebaik-baiknya. Kita sabar dalam keseharian, dalam ujian kehidupan, dan berbagai lain-lainnya. Ingat satu prinsip yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak akan memberikan ujian dan beban kepada seseorang kecuali di atas kemampuannya. Seberat apapun ujian yang Allah ujikan, yang Allah berikan kepada kita saat ini, bersabarlah, bergembiralah, karena tidak akan lebih dari kemampuan kita. Kita pasti akan mampu. Laksanakan ujian dengan sebaik-baiknya, sebab setelah itu nanti Allah akan ganti dengan balasan yang berlipat ganda, kegembiraan yang istimewa, kebahagiaan yang tak terkira buat orang-orang yang lulus ujian. Kita melihat anak-anak kita ya yang lulus ujian, Masya Allah, mereka gembira sekali karena belajarnya dengan baik. Kemudian yang ketujuh, zakat. Zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah di bulan Ramadan yang biasanya ada panitia berzakat. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat harta. Harta yang kita miliki berupa uang atau lainnya itu harus dizakatkan. Karena kalau tidak dizakatkan, harta itu kotor. Zakka yuzakki maknanya adalah membersihkan. Sebab orang yang membayar zakat berarti dia akan membersihkan hartanya. Mari kita bersihkan harta kita dengan mengeluarkan kotorannya itu, yakni dengan zakat 2,5% dari harta yang kita miliki. Ada yang sampai ukuran wajib dan ada yang termasuk sunnah agar kita terbiasa membayar zakat. Terakhir, amalan yang baik di bulan Ramadan adalah i'tikaf, berdiam diri di masjid. Ya, sujud. Setelah sujud kita merenung, duduk dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat duduk beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Syaratnya pertama punya wudu, yang kedua menghadap kiblat. Kita iktikaf
pahalanya besar, berlipat ganda. Orang-orang beriman, ciri daripada keimanannya diantaranya dia suka iktikaf di masjid. Jangan ada istilah kata, duduk ngapain, menghadap begini, mendingan di rumah main HP. Subhanallah, ini perbuatan yang keliru. Mari kita perbanyak iktikaf dalam masjid, merenungi kebesaran Allah, menghayati nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah memberikan keriduannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian 8 hal yang merupakan sumber pahala di bulan puasa Ramadan. Terima kasih, mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.